Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menganalisa proses docking dan hasil docking pada praktikum metabolisme biomolekul pada protein Triticum aestivum, yang dimana nama latin dari gandum. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Sosilo SSI MSI selaku dosen pengampu dari praktikum metabolisme biomolekul ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Elma dengan NIM 22110123220002 dari kelompok 7 di praktikum metabolisme biomolekul Prodi Kimia FMIPA di Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama kita akan memasuki pendahuluan yang dimana analisis docking pada metabolisme biomolekul Triticum aestivum gandum sangat penting untuk memahami interaksi molekuler. Proses ini membantu dalam pengembangan varietas gandum yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi metabolit dalam pengembangan tanaman. Kemudian di sini ada latar belakang yang dimana Triticum aestivum atau gandum merupakan salah satu tanaman pangan yang paling penting di dunia. Tanaman ini memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan global, terutama sebagai sumber karbohidrat dan protein. Namun tantangan utama yang dihadapi dalam budidaya gandum adalah ancaman dari hama dan penyakit tanaman. Metabolisme tanaman Triticum aestivum berkaitan erat dengan kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan terhadap berbagai tekanan lingkungan, termasuk serangan hama dan patogen. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme metabolisme ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap berbagai ancaman. Di sini tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses docking enzim substrat dalam siklus Calvin pada tanaman gandum, dengan fokus pada interaksi yang berkontribusi pada reduksi. Melalui simulasi molekular docking, studi ini mengevaluasi enzim kunci fosfogliserat kinase untuk menentukan banding affinity dari substrat 3-fosfogliserat. Manfaat penelitian ini untuk memahami lebih dalam interaksi enzim substrat dalam siklus Calvin pada tanaman gandum, yang berperan penting dalam fiksasi karbon dan fotosintesis. Hasilnya diharapkan dapat membantu optimalisasi pertumbuhan dan ketahanan gandum serta berpotensi digunakan dalam pengembangan varietas gandum yang lebih produktif dan efisien, mendukung inovasi di bidang pertanian dan bioteknologi. Metodologi penelitian ini digunakan meliputi pengumpulan data, analisis docking, dan pemodelan molekuler. Data diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi interaksi yang signifikan seperti aplikasi Discovery Studio, BioVia, dan Pyrec. Proses docking di sini adalah untuk memprediksi interaksi antara dua molekul seperti ligan dan protein. Dalam konteks ini, docking digunakan untuk memahami bagaimana metabolit dalam mempengaruhi fungsi biomolekul dalam gandum. Proses pertama itu kita akan membuka NCBI, yang dimana di sini kita akan mencari protein kita dan enzim kita, yang dimana kita tulis dulu enzim kita yaitu fosfogliserat kinase, kemudian protein kita Triticum aestivum. Kemudian di sini setelah kita search, kita mendapatkan hasilnya, yang dimana di sini kita akan pilih yang terbaik yaitu fosfogliserat kinase Triticum aestivum yang nomor 2. Nah, setelah itu kita klik FASTA, yang dimana setelah kita klik FASTA ini akan ada muncul kalimat seperti yang di bawah. Itu nanti kita copy paste, kemudian akan kita masukkan ke Swiss model. Nah, di sini Swiss modelnya, yang dimana nanti kita start modeling. Kemudian di sini kita copy paste yang tadi, kita paste. Kemudian di sini project detailnya kita tulis. Kemudian kita klik build model. Nah, di sini setelah muncul modelnya, di sini kita lihat sequence identity-nya. Di sini didapatkan sequence identity-nya 78,59%, yang artinya model dengan tingkat kesamaan yang tinggi mengidentifikasikan bahwa sequence protein yang Anda masukkan atau analisis memiliki tingkat kemiripan sebesar 78,59% dengan sequence yang telah tercatat dalam databank Swiss model. Nah, di sini didapatkan Q-min z-score-nya sebesar min 0,14. Ini berarti model protein yang digunakan memiliki kualitas yang cukup baik.
Nilai Ki-Min-Z score yang mendekati 0 atau bahkan positif biasanya mengindikasikan kualitas yang lebih baik. Nilai positif yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang sangat baik, sebaliknya nilai negatif yang lebih rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam model protein tersebut. Dapat dilihat gambar posisi model atau tanda bintang merah pada sebaran nilai Z. Tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score yang kurang dari 1, yang artinya model masih cukup baik. Di sini kita klik struktur assessment yang kemudian akan muncul seperti ini, yang dimana kita akan melihat Ramachandra plot, yang dimana Ramachandra plot adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas geometris suatu struktur protein dengan memeriksa sudut torsi antara atom-atom di rantai utama protein. Di sini kita juga dapat melihat mole probability resultnya, yang dimana skor mole probability-nya ini adalah ukuran kualitas struktur 3 dimensi molekul biologis, terutama pada struktur protein. Jadi semakin rendah skor mole probability-nya, semakin baik kualitas struktur tersebut. Skor mole probability biasanya berkisar antara 0 hingga 4, dengan 0 merupakan skor yang sempurna. Jadi skor mole probability ini sebesar 1,04 yang diperlihatkan oleh Swiss model menunjukkan bahwa struktur 3 dimensi dari model protein yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup baik. Di sini dapat dilihat juga ada Ramachandra Favort, yang dimana adalah indikasi kualitas struktur protein dan skor tingginya adalah 97,47% adalah tanda baik. Semakin tinggi presentasi tersebut, semakin baik geometri struktur proteinnya. Kemudian di sini kita kembali lagi ke model tadi, yang dimana kita klik download files. Yang kita download itu adalah PDB format. Setelah kita download PDB format tersebut, kemudian di sini kita akan memasuki link lagi, yang dimana kita akan masuk ke PubChem. Di PubChem ini kita akan mencari substratnya. Kita klik substrat yang kita pengen. Di sini saya mencari 3 fosfogliserat. Kemudian di sini muncul fosfogliseratnya, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini, kita klik download. Nah, di sini setelah kita klik download, kita klik 3D conformer, yang dimana kita save dengan format SDV atau SDF. Kemudian kita masuk di aplikasi Discovery Studio Biovia, yang dimana di sini kita akan klik file, open, kita open file enzim yang telah kita dapatkan. Yang enzim kita tadi yang kita download di NCBI, yang phosphoglycerate triticum aestivum. Nah, kemudian setelah kita masukkan filenya, kita klik chemistry, kemudian klik hydrogen, kemudian klik hydrogen add, kita add hidrogennya. Kemudian setelah kita add, kita klik file lagi, kemudian kita klik save as. Di sini pastikan untuk mengklik menyimpan filenya itu dengan save as protein data bank, karena ini harus karena agar bisa terdeteksi aplikasi Pyrec-nya. Kemudian di sini kita buka aplikasi Pyrec, kemudian kita klik kanan blank putihnya, atau kita bisa klik file untuk meload molekulnya. Kemudian di sini setelah kita meload molekulnya, kita akan mengklik kanan nama dari fosfat enzimnya, kemudian kita klik autodock, kemudian kita klik make macromolecule. Setelah kita make molecule tadi, kita open bubble, yang dimana kita search new item kita, yaitu substrat kita atau ligand kita. Jadi kita masukkan 3 fosfogliserat kita tadi. Nah, setelah itu kita dapatkan modelnya seperti ini. Kemudian di bawah itu di formula ada nama dari ligandnya. Kita klik kanan. Kemudian di sana ada tulisan minimize all. Kita klik. Nah, setelah kita minimize all-nya,
nanti akan muncul energinya yang dimana ada sekitar 395,80. Kemudian kita klik kanan lagi nama ligannya tadi. Terus di sini ada convert all to autodock ligand PDB-QT. Nah, di sana kita klik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik Vina Wizard yang di sebelah Autodock Wizard. Setelah kita klik Vina Wizard, kita klik Select Molecule. Setelah kita select molekul, akan muncul seperti ini, yang dimana nanti kita akan klik Maximize, yang kemudian kita klik Forward. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya. Ini modelnya sebelum di-maximize dan ini setelah di-maximize. Kemudian di sini setelah kita maximize, kita klik forward, yang kemudian dia akan seperti ini, yang dimana ini artinya kita disuruh menunggu dia menganalisis dockingnya. Nah, kemudian inilah hasil dari dockingannya. Ini udah selesai hasil dockingannya. Di sini kita dapat melihat binding affinity-nya, yang dimana di sini ada minus 4,5. Nah, hasil dari nilai binding affinity sebesar min 4,5 kcal per mol ini menunjukkan bahwa molekul memiliki afinitas yang kuat terhadap enzim fosfat gliserat kinase dengan substrat trifosfat gliserat dalam siklus Calvin pada gandum. Nilai negatif ini menunjukkan interaksi yang stabil dan spontan antara ligan dan enzim, yang penting dalam tahap-tahap pengubahan energi dan fiksasi karbon. Menurut Hanim et al. 2020, semakin rendah nilai binding affinity, semakin kuat potensi ikatan antar molekul dan enzim, yang dapat mempengaruhi efisiensi katalisis enzim fosfatgliserat kinase dalam mengubah trifosfogliserat menjadi 1,3 bis fosfogliserat. Kesimpulan dari analisis docking ini, analisis proses docking metabolisme biomolekul Triticum aestivum menunjukkan enzim fosfogliserat kinase memiliki potensi berikatan dengan substratnya, yaitu 3 fosfogliserat dengan kuat. Dapat diketahui dari binding affinity yang didapat, yaitu minus 4,5. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, terima kasih banyak.